kita akan melanjutkan kajian kita sebagai kajian penutup dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kita akan menjelaskan hadis nomor 25 dan 26. Setelah itu baru kita akan tutup dengan hadis nomor 42. Qala al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusallun kama nusalli. Wa yasumuna kama nasum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qal, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizr fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya. Dia bercerita bahwa ada orang-orang yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam? Mereka adalah sahabat-sahabat yang fakir dari kalangan muhajirin. Di sini jamaah, antum bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan negerinya untuk menuju ke negeri Islam, untuk menuju ke negeri ketaatan, atau yang meninggalkan kerjaannya untuk menuju ke kerjaan yang halal, yang lebih baik, mereka akan diuji. Orang-orang muhajirin ketika berada di Mekah, mereka hidup nyaman. Tapi tatkala mereka sampai kota Madinah, mereka jatuh miskin. Umar bin Khattab jadi pengembala kambing. Antum yang membaca kisahnya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menuntut ilmu. Gantian. Dia itu mengembalakan kambing di luar kota Madinah bersama temannya. Jadi mereka shift. Sehari Umar bin Khattab yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar, sehari sahibnya. Dan itu dilakukan oleh mereka karena mereka memang tidak memiliki harta yang cukup untuk terus menuntut ilmu. Dan itu hijrah. Hampir 70 sahabat Nabi tidur di masjid. Di masjid mereka tidur. Tidak punya rumah.
Sekarang orang yang hijrah dari pekerjaan lamanya karena syubhat atau karena ada unsur haram dalam pekerjaannya, kemudian dia keluar, biasanya jatuh miskin, susah, usaha ini, usaha itu, Masya Allah. Ada sebagian yang cerita yang awalnya dapat gaji jutaan, 10 juta lebih mungkin, hijrah jualan gorengan. Dia cerita kadangkala sehari Ustadz dapat 20 ribu. Antum bisa bayangin, awalnya berdasi, berjas, bermobil, tahu-tahu karena dia hijrah meninggalkan semuanya, dia jualan gorengan. Ada yang berhijrah, teman-teman, meninggalkan dunia musik, dunia kelam yang menghasilkan uang dulu dan hiburan. Dia akhirnya jadi melamar untuk jadi pegawai di sebuah restoran yang ditentukan tugasnya itu goreng ayam. Sudah, alhamdulillah dia terima, bahagia dia. Hari dia harus bekerja, ditentukan pakaian yang harus dipakai. Ternyata nih anak muda masih banyak tatunya di tangan. Apa kata bosnya? Aduh, gak bisa kita terima kalau ada tatunya. Takut gak ada yang mau beli nanti. Ngelihat tukang gorengnya pakai tato. Pulang dia. Kata dia, anak pulang Ustaz. Bawa duit itu gak cukup kalau buat naik angkot semuanya. Terpaksa sebagian anak jalan kaki. Untuk bisa dapat tempat yang dapat angkot langsung ke rumah. Perjuangan jamaah. Nah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang mengira dengan hanya mengatakan kami beriman, kami sudah tinggalkan segala masa lalu, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji, mereka tidak dibakar. Fitnah itu aslinya adalah emas yang dibakar, yang dimasak supaya terpisah mana yang perak, mana yang tembaga, dan muncul mana yang murni emas 24 karat. Allah katakan walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah menfitnah, menguji, mencoba orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak, kelihatan mana yang dusta dan mana yang benar. Sahabat-sahabat subhanallah. Miskin muhajirin itu. Ada yang kaya sebagian. Tapi ketika sampai Madinah, kebanyakan mereka jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya. Di kota Mekah sampai Madinah apa kerjanya? Makelar. Makelar itu pekerjaan tanpa modal. Cuma bondo apa? Bondo abab katanya. Cuma ngomong sana, ngomong sini. Kemudian Allah buka bagi dia. Tapi sebagian masih hidup miskin. Sehingga pernah pada suatu fajar, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis sholat subuh, beliau mau pulang, itu banyak sahabat yang menghadang beliau. Kata Nabi SAW, kalian mungkin dengar ada fulus yang datang, ada harta yang datang dari Bahrain. Siapa yang bawa harta itu? Siapa jemaah? Siapa aminu hadhil ummah? Man? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah.
bawa harta dari Bahrain. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, yang mereka miskin kepingin punya harta. Beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatuhum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakakum. Demi Allah, aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Enggak. Hari-hari ke depan ini ada banyak harta yang berlimpah buat kalian. Aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan malah dihamparkan buat kalian dunia. Sebagaimana dihamparkan buat orang-orang sebelum kalian. Lalu mereka bersaing. Lalu kalian bersaing sebagaimana mereka bersaing. Lalu harta yang berlimpah itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan mereka. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ketika antum hijrah. Antum jadi miskin. Jangan takut dengan kefakiran itu. Yang antum perlu takut ketika dibukakan pintu dunia. Tapi sebagian orang tidak tahan dengan masa percobaan, di mana dia dicoba untuk membuktikan kebenaran hijrah. Para sahabat yang miskin dari kalangan fuqara muhajirin datang menjumpai Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasul SAW, tuh orang-orang yang kaya raya memborong semua pahala. Diborong semua pahala sama mereka. Karena orang kaya-kayanya pada waktu itu baik-baik. Apa kata para sahabat? Yusallun kama nusalli. Mereka beribadah seperti kita beribadah. Mereka sholat seperti kita sholat. Yang artinya sholat ini ibadah fisik, kaya miskin sama aja. Nggak ada urusannya sama fulus. Nggak ada urusannya kalau sholat pakai sejadah dari Mekah beda dengan sholat pakai sejadah dari Pasar Tanjung. Nggak ada, sama aja. Mau pakai sejadah apapun sholatnya sama. Mereka sholat seperti kita sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Ini ibadah fisik, nggak butuh fulus. Ini orang kaya yang baik. Banyak orang kaya nggak sholat, banyak orang kaya mungkin nggak puasa, tapi nggak. Ini sahabat-sahabat Ansar, masya Allah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Yang membedakan kita sama mereka, sehingga mereka memborong semua pahala. Mereka itu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Makanya para sahabat takut pahala diborong sama mereka. Di hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya orang-orang Ansor ini yang membiayai orang-orang Muhajirin. Ya habis pahalanya dibawa mereka. Kita bisa sholat, kita bisa puasa dengan ini. Itu harta dari orang-orang Ansar. Mereka mengatakan ini bukan untuk menentang takdir ilahi. Karena mereka hidup miskin. Bukan. Mereka bertanya ini bukan karena hasad dan iri yang ada dalam hati mereka. Tidak. Tapi mereka mengatakan itu karena mereka ingin berlomba-lomba dalam mengumpulkan pahala. Ingin nih, mereka dapat pahala banyak, kita nggak dapat pahala. Ya Rasulullah SAW. Nggak bisa kita sedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Artinya sedekah nggak harus fulus, nggak harus harta.
ada hal-hal lain yang bernilai sedekah. Lalu beliau menjelaskan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Dengan setiap tasbih itu ada sedekah. Tasbih itu bukan apa tasbihnya, Mas? Kalau bahasa Indonesianya tasbih itu ya tasbih. Itu alat untuk menghitung. Tapi yang dimaksud adalah ucapan subhanallah. Antum membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Antum membaca yang dianjurkan dibaca di pagi hari 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Masya Allah. Itu bukan satu sedekah lagi. Ini tasbih mufrad. Hanya mengatakan subhanallah dapat pahala sedekah. Kalau tasbihnya antum murakkab ditambah dengan pujian-pujian kepada Allah yang lainnya, seperti subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Masya Allah, beda lagi pahalanya buat antum. Tapi Nabi menyebutkan 1 kali tasbih 1 sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Kalian mengatakan Allahu Akbar, dapat sedekah. Berapa kali antum bersedekah sehari? Banyak. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan semua tahmid sedekah. Subhanallah jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana tahmid dan tasbih itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan kelak pada hari kiamat. Penuh timbangan antum. Ketika antum banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertakbir. Wa kulli tahlilatin sedekah. Tahlil, semua tahlil itu sedekah. Setiap engkau bertahlil. Dan kita tahu afdhalul dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Setiap kita mengatakan la ilaha illallah, itu kita dapat pahala sedekah. Selain pahala yang lainnya. Tapi nilai sedekah dapat. Kemudian Nabi menjelaskan amalan lainnya. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Kalian menyuruh kepada kebaikan, kalian dapat sedekah. Wa nahyun an munkar sedekah. Mencegah kemungkaran itu dapat pahala sedekah. Lalu beliau mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian mendatangi istri kalian, itu dapat pahala sedekah. Bayangkan jamaah. Sahabat itu sampai heran. Dari luasnya rahmat Allah, sampai dalam perkara yang menurut mereka nih, ya nggak perlu dikasih pahala lah gitu. Artinya ini kan syahwat. Mereka sampai mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah SAW, apakah salah seorang di antara kita mendatangi syahwat? Dia tuh mendatangi istri itu karena syahwatnya. Dia dapat pahala sedekah. Dapat pahala. Di sini Nabi SAW memberikan sebuah kias. Kias itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Perumpamaan. Persamaan. Ya. Perumpamaan atau persamaan. Memberikan sebuah kias. Kata beliau, ara'aitum, gimana menurut kalian? Nabi ingin sahabat sendiri yang menjawab sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah hikmah
dari imamud du'at, dari imamnya para pendakwah Nabi SAW. Kadangkala orang itu perlu dikasih permisalan, dikasih teori, nggak paham, ya udah dikasih contoh. Insya Allah dia paham. Sampai dalam bahasa Arab disebutkan bil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh teori itu bisa jadi jelas. Ungkapan orang bisa jadi jelas. Dengan contoh. Apa contohnya? Gimana menurut kalian? Kalau dia meletakkan syahwatnya itu dalam yang haram. Akana alaihi fiha wizr. Apakah dia akan mendapatkan dosa atas apa yang dia lakukan? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu pula tatkala dia meletakkan yang halal, dia akan dapat pahala. Maka jamaah, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hidup itu pilihan. Artinya antum bisa menyaingin orang-orang yang punya pahala banyak dengan amalan-amalan yang sudah Allah berikan. Ngelihat fulan, Ustaz, fulan ini Masya Allah Ustaz, setahun 3 kali umrah Ustaz. Ana sampai sekarang belum umrah Ustaz. Masya Allah. Antum bisa dapat pahala umrah dan haji dalam kondisi antum di Indonesia. Apa jamaah amalan? Anak kasih hadiah. Berzikir setelah sholat subuh sampai waktu terbit. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Berzikir setelah sholat subuh di masjid. Nah, kemudian dia nunggu waktu terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, dia sholat. Dan ingat sholat syuruk itu pendapat yang rajih tidak harus di masjid. Artinya antum sholat 2 rakaat itu bisa di rumah. Yang jelas setelah berzikir di masjid, antum mau sholat di sini tafadhal, mau sholat di rumahnya fadhal, itu dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Antum bisa dapat itu. Orang kaya mungkin berangkat haji beneran. Barakallahu fikum. Fadhal. Tapi antum bisa duduk di sini. Itu rahmatullah. Rahmatnya Allah Jalla Jalla. Cuma kita ini mau nggak mengamalkan. Berat. Mahasiswa aja yang dari asrama ke masjid itu tinggal 1 langkah. Habis subuh kemana mereka? Berzikir Ustaz. Di mana? Sanalah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Zikirnya beda dia. Zikir juga tapi di atas ranjang. Kadang-kala berat jemaah. Kenapa? Kecuali orang sibuk. Ustaz, ana nggak bisa Ustaz. Ana soalnya harus persiapan kerja ini itu. Ya monggo, mungkin ada waktu-waktu tertentu. Antum bisa hari Ahad umpamanya, hari Sabtu. Tapi ada beberapa masjid jemaah. Salah satu masjid di kampung itu. Ana pernah mau zikir dimatikan lampunya, dikunci masjidnya. Aduh, ana ngomong pulang gitu ini. Ada yang seperti itu, tapi tidak semua masjid. Ada sebagian masjid yang Masya Allah. Mereka sudah mulai ngerti bahwasanya ada yang orang-orang mau ngaji paling tidak. Kalau nggak sampai syuruk pun mungkin dia ingin menyelesaikan zikir pagi sorenya. Ingin membaca wirid dari Qur'annya. Tapi Alhamdulillah banyak masjid yang sudah mulai membuka hal itu. Artinya seorang muslim yang fakir, yang miskin, yang mungkin dia tidak bisa melaksanakan ibadah seperti ibadahnya orang kaya, yang membutuhkan uang, dia bisa dapat. Di mana? Di sini. Kalau mau. Kalau nggak mau, ya sudah. Dan para sahabat mengamalkan hal itu. Tapi disebutkan dalam hadis lain bahwasanya orang-orang Ansar ketika mendengarkan, mendapatkan informasi, mereka ikut mengamalkan. Gimana sekarang? Mereka awalnya merasa bersaing nih. Sama kita dapat pahala sedekah. Akhirnya orang-orang Ansor mengamalkan apa yang disabdakan sama Nabi SAW. Mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, amar ma'ruf nahi mungkar.
Para sahabat datang lagi kepada Nabi alaihissalatu wasallam, ya Rasulullah, gimana nih ceritanya nih? Orang-orang Ansor ikut-ikutan mereka itu. Akhirnya pahalanya lebih banyak mereka lagi. Soalnya mereka tetap punya kelebihan sodakoh tadi itu, sodakoh fulus. Apa kata Nabi alaihissalatu wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi mengatakan itu agar sahabat tenang, menerima dan minta karunia Allah. Minta, Allah yang kasih sama mereka, bisa Allah kasih kepada kita semuanya. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u aw kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmilu lahu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada kaitannya dengan sedekah. Tapi ini kaitannya dengan pembiayaan. Pembiayaan jemaah. Antum tahu orang yang dirawat di rumah sakit berapa biaya yang harus dia keluarkan? Sempat abah ana itu ngamar, opnam di rumah sakit. Berapa hari ya? 4 hari mungkin. Akhirnya ketika pulang ana bayarnya berapa? 8 juta. 8 juta lebih. Berarti sehari berapa? 2 juta. Ini murah jemaah. Karena ada orang-orang, Masya Allah, ada orang Jember dirawat di Singapura. Ini cerita sahibnya. Anak punya sahib di Jember, Ustaz. Bos ini kata dia. Dirawat di Singapura ini 2 minggu, Ustaz. Sudah habis 1,5 miliar. Berarti sehari berapa? Anggap 15 hari. Sehari berapa? 100 juta. Ini pembiayaan tubuh kita mahal, jemaah. Anda lihat di sana oksigen sekian. Kemudian apa namanya? Infus sekian, vitamin sekian, semuanya ditulis. Allahu Akbar. Dan kita pakai tubuh kita jangan dipikir gratis ya, Ma. Antum perlu bayar, ada biayanya tubuh kita. Nih Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi dari tubuh manusia itu alaihi sadaqah. Ada sedekahnya, wajib sedekahnya. Bayarnya tuh harus tuh. Kita pakai nih jari-jari. Antum misalnya tangan Anda bisa bergerak. Jangan dipikir gratis nih. Antum harus bayar sama Allah Jalla Jalaluhu. Dengan mengabdi dan beribadah kepada Allah. Allah gak minta banyak sama kita. Allah kasih segalanya. Allah tidak minta seperti yang diminta di rumah sakit. Enggak. Murah biayanya. Kulla yaumin tatlu'u fi syams. Setiap hari. Pembayarannya itu tiap hari. Sebagaimana orang di rumah sakit masuk 7 hari, mungkinkah bayar 1 hari? Ini bapak bayarnya yang 4 hari tadi 8 juta. Pak gimana saya bayar 1 hari saja?
Kira-kira boleh. Kulla yaum, setiap hari bayarnya. Matahari terbit, dihitung hari kedua. Besok matahari terbit, hari kedua, hari ketiga. Makanya rumah sakit hitungannya kayak hotel apa kayak apa jemaah? Kalau hotel check in jam 1. Jadi antum kalau keluar jam 1 malam dihitung 1 hari. Kalau rumah sakit antum keluar jam 1 malam dihitung betul 2 hari jemaah. Dihitung 2 hari. Hitungannya jam 12 malam lewat hari selanjutnya. Harus bayar. Lalu bagaimana kita yang Allah kasih sehat? Kita harus bersedekah dengan sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita. Dan ini sebagai bentuk syukur sebenarnya jemaah. Atas nikmat yang Allah berikan. Dan syukur itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Allah mengatakan kepada keluarganya Nabi Daud, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Kerjakan, amalkan wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Ta'dilu baina itsnain shadaqah. Engkau mendamaikan, berlaku adil antara 2 orang, itu sedekah. Bayar nih. Tunggu sebentar. Sendi di tubuh kita ada berapa? 360. Berarti kita sedekah sehari harus 360. Berlaku adil atas 2 orang, dapat pahala sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi. Engkau membantu orang di kendaraannya. Dulu kendaraannya dabah, onta, kuda, keledai. Engkau bantu dia mau naik, kadang kala nggak bisa, engkau bantuin dia, jadi dia bisa naik. Masya Allah. Kemudian membawakan buat dia barangnya di sana. Kadang-kala orang naik onta, itu dia nggak bisa bawa barangnya, harus ada yang bawakan. Seperti kita lihatlah, orang kenal naik motor, dia bawa barang banyak. Harus ada yang megangin barangnya. Harus ada yang mengangkatkan barangnya. Au tarfa' lahu 'alaiha mata', atau engkau mengangkat barangnya buat dia. Ana masih ingat dulu ketika SD. Itu orang banyak jualan pakai apa namanya? Bukan nampan jemaah. Tempe. Oh, iya tempe, kadang-kala yang bundar ya. Bedok, iya bedok lah. Ya seperti tempe, mereka orang-orang tua dari desa itu nyuwun itu. Dia itu kalau sudah ditaruh nggak bisa naruh lagi. Harus ada yang bantuin, tolong diangkatkan. Dia harus ngepaskan dengan Masya Allah, dengan tengahnya. Dan dia bawa beban, kebanyakan mereka adalah wanita. Mereka bawa beban kepalanya berkilo-kilo. Itu perjuangan seorang ibu kadang-kala. Perjuangan seorang istri kalau dapat suami yang tidak bertanggung jawab, kadang-kala seperti itu. Dia suun itu, antum bantuin ngangkat itu, dia dapat pahala sedekah. Mahasiswa banyak sebenarnya pahala sedekah. Kadang-kala ngelihat ustadz ambil air, ya. Antum, ustadz, tenang ustadz, ana yang bawakan. Antum dapat pahala sedekah. Bukan ngomong, oh ngambil air Ustaz, Masya Allah. Cuma dilihatin doang. Ya enggak Ustaz, ana sudah dapat sedekah yang lainnya Ustaz. Subhanallah jemaah. Kita melihat di depan kita ada peluang, ada kesempatan untuk bersedekah, sedekah. Perkara Ustaz yang enggak mau, antum Ustaz, ana bantuin Ustaz. Ustaz ngomong, "La." Antum dapat enggak pahala sedekah? Dapat.
Kita udah baca hadisnya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanat kamilah. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Apalagi ini bukan cuma ham. Ini sudah menjadi tekad dan jadi amalan. Dia datang, Ustadz, anak udah gini nih tangannya dia. Lalu Ustadz yang mengatakan, la, jazakallah khair. Antum dapat pahala hasanah kamilah. Bahkan bisa jadi lebih karena antum sudah bergerak mengamalkan. Kesempatan-kesempatan sedekah jangan sia-siakan. Ada orang mobilnya mogok. Antum lihat orang mobilnya mogok, antum berhenti. Subhanallah, anak ingat jemaah ketika di Mekah sama keluarga. Mobil anak nggak bisa di starter. Ini biasa mobil tua. Akhirnya anak buka kap itu. Terus anak berdiri di jalan. Mungkin ada orang yang mau baik hati. Subhanallah. Ada yang datang langsung berhenti. Apa yang bisa anak bantu? Anak kalau ingat ada orang-orang baik. Anak ngomong mungkin bisa numpang akinya. Anak ngomong. Anak bawa alat itu. Numpang akinya hidup. Ada orang-orang yang tidak menyia-nyiakan pahala sedekah. Karena itulah kehidupan dunia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih karunia Allah itu berlomba-lomba, bersaing dalam sana. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik sedekah, Masya Allah. Ini buat orang-orang yang hidup di dunia maya itu bisa banyak sedekahnya. Apalagi yang suka komentar. Antum komentar mengatakan Masya Allah, Subhanallah. Antum lihat sebuah kajian lalu antum like. Mudah-mudahan dapat pahala sedekah. Kalau memang itu baik, jangan disia-siakan. Maka ana minta antum nih, kita punya konsultasi Islam, masuk ke konsultasi Islam. Di situ ada di YouTube, di Facebook umpamanya. Masuk sebagai anggotanya, kasih komentar yang baik, dapat pahala sedekah. Subhanallah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah yang engkau jalankan menuju salat dapat sedekah. Masya Allah. Ada yang jauh datang ke masjid ini. Tapi Ustaz, ana nggak pakai langkah sekarang Ustaz. Pakai gas Ustaz. Gimana hitungan pahalanya Allah yang tahulah. Yang jelas ada pahala sedekah. Nah, apa hitungannya pakai Ustaz? Kilometer Ustaz. Atau hitungannya pakai gerakan roda itu Ustaz. Jadi setiap roda bergerak sudahlah hitungannya Allah. Ada yang nyatet. Yang jelas ada pahala sedekahnya. Dan pahala itu sesuai dengan al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kelelahan yang dia dapatkan. Subhanallah jamaah. Ini pelajaran yang ana dapat di Jepang ya. Mudah-mudahan ana bisa ngamalkan juga nantinya. Ana mau bagi sama antum. Di Jepang itu orang tiap hari disebutkan jalan 30 menit. Jalan kaki 30 menit. Orang Jepang itu jarang yang punya motor. Jarang sekali. Kebanyakan motor itu hanya untuk delivery di sana. Mereka motornya dikemanakan Ustaz? Dijual ke Indonesia. Jadi kita yang disuruh naik motor di sini. Di sana nggak ada. Jarang kali. Orang jalan kaki. Sebagian orang itu kalau ya karena transportasi umumnya di situ Masya Allah. Sehingga mereka jalan kaki ke rumahnya. Jangan dianggap dekat rumahnya. Jauh-jauh rumahnya. Artinya jarang orang yang rumahnya dekat stasiun. Ada sebagian yang dekat Ustaz. Dekat kata mereka ya mungkin 200, 300, 1 kilo mungkin. Itu mereka turun di stasiun sebelumnya. Untuk jalan kaki. Makanya sehat-sehat jemaah. Kita Masya Allah. Mau ke Dismat mahasiswa. Mau ke Dismat. Naik motor seret. Mana Dismat? Dismat. Allahu Akbar. Wallah ini karena ada sarana. Artinya Ustaz. Kita kan harus memanfaatkan sarana yang ada Ustaz. La in syakartum la azidannakum. Masya Allah. Udah keluar dalilnya itu jemaah.
Antum jalan kaki itu syukur digunakan kakinya. Sama kayak anak sampai berpikir, anak kepingin tuh dari mana? Dari perumahan dosen tuh jalan kaki. Pulang jalan kaki. Tapi yang jadi masalah berangkatnya telat terus. Nggak mungkin jalan kaki. Memang harus ada sisi waktu. Dan di sana orang, Masya Allah, terhadap waktu itu sangat dihargai sekali. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik, itu dapat pahala sedekah. Antum jalan ke masjid, lebih jauh masjidnya, lebih banyak pahalanya. Wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah. Engkau membuang, Masya Allah, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Ada sampah. Ada orang buang gelas minuman. Sebagian orang melihat gelas minuman, apa yang dia lakukan? Wallah, ini nggak berakhlak yang buang ini. Terus pergi. Sama aja sama antum. Antum mencela orang yang buang tidak berakhlak, antum juga tidak menyingkirkannya. Seharusnya antum mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah orang itu. Antum ambil, antum buang. Dapat pahala sedekah. Dan Masya Allah di Jepang itu jamaah. Mereka itu tiap hari ada buang sampah. Mereka nggak ada tempat sampah di depan rumah. Nggak ada. Tidak disediakan tempat sampah. Apa yang dilakukan? Mereka wajib menaruh sampah di dalam plastik dan diletakkan di pagar rumah. Atau di pinggir jalan. Tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nanti ada mobil yang ngangkut. Jadi tidak ada penumpukan sampah. Dan sungainya bersih sekali. Masya Allah. Sungainya itu isinya ikan koi ya ma. Besar-besar. Kira-kira kalau sungainya isinya ikan koi di sini. Jangan ikan koi, ikan kecil-kecil aja diracun sama mereka. Itu ikan besar-besar. Dan banyak bebek-bebek yang bisa terbang. Apa? Belibis. Ya, itu banyak di sungainya. Dan hidup damai. Ada burung-burung damai hidupnya. Coba di sini ngelihat antum langsung kabur dia. Karena ini. Na'udzubillah kata mereka. Masya Allah di sana. Maka ini sedekah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain disebutkan, wa yujzi'u dzalika rak'atani yarka'huma minad duha. Dan cukup untuk membayar sedekah semuanya 360 sendi itu 2 rakaat duha. Maka yang sholat duha ini termasuk sunnah muakkadah. Ditekankan. Untuk bayar apa? Bayar pembiayaan tubuh kita. Dan keutamaan sholat duha ini karena dilakukan di waktu orang lalai. Semakin orang lalai, pelaksanaannya semakin tinggi pahalanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sholatul awabin hina tarmudul fisal. Sholatnya al-awabin, orang-orang yang balik kepada Allah, kapan? Ketika anak onta kepanasan. Jadi anak onta itu masih duduk. Ketika masih pagi, masih nyaman, masih duduk dia. Tapi nanti mulai panas tuh, dia berdiri, tuh sholat yang paling bagus. Sholat duha yang paling bagus. Kira-kira jam berapa? Ya sesuai lah, mungkin jam panas itu yang terik jam berapa? Jam 9, 10, itu udah terik banget tuh. Ketika itu orang lalai mau sholat duha. Orang sudah sibuk dengan pekerjaannya. Kalau sholat duha di awal waktu mudah. Kenapa? Karena belum mulai kerja. Tokonya belum rame. Kalau sudah rame tokonya mau sholat kadang-kala susah. Maka semakin lalai orang-orang itu, pahala itu semakin Allah besarkan. Jadi usahakan ya kita mendawamkan sholat duha 2 rakaat lah. Selain sholat duha ini membuka pintu rizki. Nah, betul sholat duha membuka pintu rizki. Nah, disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah mengatakan, ya ibn Adam irka'li fi awalin nahar. Irka'li rak'atain. Fi riwayat 4 rakaat. Fi awalin nahar. Akfika akhirah. Engkau rukuk buat aku di awal pagi 2 rakaat. Atau 4 rakaat. Aku akan cukupi engkau sampai akhir. Jadi antum kalau sholat duha, udah rizkinya dijamin. Sholat subuh, rizkinya dijamin insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita kepada hadis nomor 42 sebagai hadis penutup dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Al-Imam An-Nawawi mengatakan an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibn Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Subhanallah. Al-Imam Nawawi menutup kitabnya dengan hadis ini. Ini sering disebut oleh para ulama yang seperti ini bara'atul ikhtitam. Artinya penutupan, closing yang sangat indah. Setelah berbicara tentang banyak hukum, berbicara tentang banyak perintah, banyak larangan, banyak aturan, lalu ditutup dengan besarnya rahmat Allah dan ampunan. Artinya jangan takut bila engkau harus terjebak dalam dosa, bila engkau tidak bisa melakukan perintah, bila engkau masih berbuat maksiat, rahmat Allah itu luas dan ampunannya subhanallah. Maka ditutup dengan hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Ya ibn Adam, apa kata Allah? Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa, meminta kepadaku, memohon ampunan kepada Allah Jalla Jalla, meminta rahmatnya, dan kita tahu Allah menyuruh kita berdoa. Artinya seorang hamba ketika berdoa, memohon kepada Allah, dia sedang mengangkat derajatnya dengan melaksanakan perintah Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepada aku kabulkan apa yang kalian minta. Jangan minta sama manusia. Wallahi malu minta sama manusia. Dan kita bangga bisa doa minta sama Allah Jalla Jalaluh. Maka ada yang mengatakan la tas'alanna bunayya adama syai'an wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali engkau minta kepada anaknya manusia, anaknya Adam, sesuatu pun jangan. Mintalah kepada yang pintunya tidak pernah ditutup. Nggak pernah ditutup pintu Allah. Pintu manusia jam 9 malam nggak bisa tidur. Terus besok pagi datang ke kantornya, afwan ada rapat, nggak bisa menjumpai. Datang lagi, afwan sedang safar. Tapi Allah Jalla Jalaluh Hayyun Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun minan naum. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak diambil ngantuk, awal ngantuk, tidurlah. Jadi Allah Jalla Jalaluh setiap kali kita mau minta Allah dengar. Dimanapun, 24 jam. Dan dimanapun antum berada. Di puncak gunung, di pasar, di pesawat, di mobil. Lalu kenapa kita kok malas berdoa? Antum lihat jamaah, sehari berapa kali kita minta sama Allah? Sejam, 2 jam, 3 jam, minta setiap waktu. Dan Allah akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa memohon kepadaku, warajautani, engkau berdoa meminta dan engkau berharap, takut kepada azab Allah, tapi berharap ampunan Allah,
Apa kata Allah? Ghafartu laka ala ma kana minka. Aku akan ampuni buat engkau apa saja dosa yang kau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Artinya Allah mengampuni semua dosa jamaah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Orang yang membunuh 100 orang, ada ampunan buat dia. Membunuh 1000 orang, ada ampunan buat dia. Asalkan dia minta sama Allah. Dia berharap dengan penuh ketakutan kepada Allah. Allah nggak peduli jamaah. Allah mau ngasih nggak peduli. Antum mau minta apa, Allah nggak peduli. Berbeda dengan manusia, dengan makhluk. Memang makhluk. Mana mungkin disamakan dengan Al-Khaliq. Tapi ternyata ada sebagian manusia yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan buat Allah Jalla Jalaluh. Ada yang menjadikan gunung sebagai tandingan buat Allah. Ada yang menjadikan lautan sebagai tandingan buat Allah. Nih, mereka makhluk gak bisa ngasih apa-apa. Sebagian benda mati. Mereka adalah makhluk-makhluk yang juga bertasbih kepada Allah. Lalu kenapa kita minta sama mereka? Minta sama Allah, Allah gak peduli. Kita minta sama manusia, Ustadz, ana minta fulusnya Ustadz. Berapa? 1 juta. Besok datang lagi, Ustadz, minta fulusnya lagi Ustadz. 1 juta. Ketiga kali datang, tutup pintunya sudah. Malas sana ketemu orang itu. Udah. Antum minta berulang kali, bosan mereka. Tapi Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Kalau Allah nggak pernah bosan, antum datang sama Allah berulang kali, Allah tambah cinta sama antum. Taib, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Asalkan kita berdoa, minta ampunan, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa saja istighfar dengan hati yang penuh harapan jemaah dan rasa takut kepada Allah. Lalu Allah katakan, ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, andai kata dosamu mencapai sahab. Anan itu awan. Sampai kawan. Dosanya itu sampai kawan, antum bisa volumenya berapa banyak dosanya. Kalau sampai ke awan. Tsumma astaghfartani. Kemudian engkau minta ampun sama aku. yakni bertobat kepada Allah. Bukan hanya ucapan istighfar. Tapi beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang kita ketahui. Menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi. Melakukan itu dengan keikhlasan. Melakukan taubatnya di masa waktu yang masih diterima taubat itu. Ghafartu laka. Aku ampuni engkau. Jangan putus asa jemaah. La tayasu min rahmatillah. Ya ibna Adam. Wahai anak Adam. Allah panggil lagi kita. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Andai kata engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi atau sepenuh bumi. Kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa. Thumma laqitani. La tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau berjumpa dengan aku. Dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Syirik jemaah. Tidak berbuat syirik. Padahal dosanya sepenuh bumi. Mungkin dari ujung Jember sampai ujung Jember itu bekas-bekas dosa dia. Yang dia lakukan. Tapi dia berjumpa dengan Allah tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. La ataituka biqurabiha maghfiratan au biqirabiha maghfiratan. Aku akan datangkan kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Ya Allah jemaah. Rabbun ghafur. Allah itu maha pengampun. Tapi jangan sampai kita meremehkan perbuatan dosa. Karena sifat orang-orang yang bertakwa itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Ingat berbuat dosa, bertobat kembali kepada Allah. Jangan kemudian membiarkan diri berlumur dosa, terus berlumur dosa, keluar dari dosa itu. Jumpain Allah. Beristighfar. Mohon ampun sama Allah. Allah akan kabulkan permintaan antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai penutup kajian kita pada hari ini. Ada pertanyaan?
Masya Allah. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan kita semua. Ustadz, mohon penjelasannya. Pada sebuah hadis disampaikan, apabila kalian telah berjual beli dengan cara ina dan kalian telah disibukkan memegang ekor-ekor sapi dan telah senang dengan bercocok tanam dan juga kalian telah meninggalkan jihad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan kepada kalian hingga kalian kembali kepada agama Allah. Jihad dengan semua yang ditanyakan, apa makna jihad dalam kehidupan sekarang, dengan semua maknanya. Jihad bil mal, dengan harta, bin nafas, bil qalam, dengan semua makna jihad itu sendiri. Jadi 4 hal ini yang ditinggalkan yang menyebabkan kehinaan umat. Yang pertama, jual beli riba. Yang kedua, orang sibuk dengan dunianya. Yang ketiga, orang sudah berada di titik aman di kerjaannya. Dia tidak ingin terganggu tuh kerjaan dia. Kalau dia belain Islam atau apa, nanti jabatannya bisa turun macam-macam. Banyak orang seperti itu. Dan meninggalkan jihad. Jihad berjuang di jalan Allah. Bil lisan, dengan tangan, dengan harta, dengan semuanya. Allah akan timpakan kehinaan. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada agamanya. Jadi bukan sampai jihad lagi, bukan. Karena sebagian orang mengatakan solusinya itu jihad. Solusinya itu kata Nabi SAW kembali kepada agama secara utuh. Mulai dari muamalahnya Islami. Akidahnya sesuai, akhlaknya Islami. Nanti akan datang tuh jamaah kejayaan yang Allah janjikan kepada kita, asalkan kita kembali kepada agama kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, karena sudah pukul 6:04, walaupun matahari tidak terbit, tapi sudah siang. Dan ana umumkan kita insya Allah akan mulai daurah. Mulai hari apa? Senin. Iya. Kita ada daurah yang mungkin lebih intensif lagi. Akan diadakan ba'dal maghrib sama ba'dal asar, ba'dal maghrib ya. Di masjid ini. Mudah-mudahan antum bisa bergabung untuk terus menuntut ilmu. Ana cukupkan apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.